Makanya banyak orang, ada beberapa juga aliran yang tidak merayakan Natal, memperingati Natal. Tapi kita memperingatinya sebagai pengakuan bahwa Yesus sudah lahir, sudah datang ke dunia. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk mengingat kematiannya, karena kematiannya sangat berarti, yaitu bagi keselamatan kita. Amin. Jadi hari kematian itu lebih penting atau lebih baik daripada hari kelahiran. Karena pada saat kelahiran, kematian, orang bisa tahu dia seorang pahlawan. Tidak ada yang seorang pahlawan ketahuan ketika dia lahir, oh dia pahlawan. Meskipun sudah dinubuatkan, Tuhan Yesus kelahiran, Tuhan Yesus dinubuatkan, gitu ya. Tetapi banyak orang yang menanti-nantikan, benarkah dia ini Mesias yang dinubuatkan? Sampai saat kematiannya. Ya, dia adalah penebus yang dinubuatkan. Dalam setiap peristiwa hidupnya, perjalanan hidupnya, orang bisa melihat bahwa nubuatan-nubuatan terpenuhi di dalam Tuhan Yesus. Jadi orang berhikmat senang berada di rumah duka, ya. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah suka. Orang bisa lupa. Bukannya kita nggak boleh bersenang-senang, bersyukur, ya. Karena Tuhan Yesus sendiri juga datang di pernikahan di Kana, ikut merayakan pernikahan. Tetapi Tuhan Yesus juga menangis di Betania ketika ada kematian di sana. Tetapi dari semua peristiwa ini, apakah ini membawa kita kepada pengertian, pengenalan akan keberadaan manusia, keberadaan kita di hadapan Tuhan? Jadi orang berhikmat senang berada di rumah duka, tapi orang bodoh berada di tempat senang, berada di tempat sukaria. Nah, kita di rumah duka kita merenungkan jalan hidup, baik orang yang sudah meninggal maupun jalan hidup kita ketika kita suatu saat akan ke sana. Di situ ada refleksi di rumah duka. Apa yang sudah kita perbuat? Apa buah yang sudah kita hasilkan? Apa yang sudah kita persembahkan bagi Allah kita? Apa dampak hidup kita? Nah, di sini dikatakan kita harus berhikmat, mengerti apa tujuan hidup kita. Orang berhikmat, jadi kita bisa menerima apa sih hikmat itu. Karena hikmat ini di ayat yang Pengkhotbah 7 ayat yang 11, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Jadi buat kita yang masih hidup ini, hikmat itu sangat berharga. Kita harus mengerti, kita harus senantiasa belajar untuk kita mengerti keberadaan kita. Hikmat itu tidak tumbuh dari pengetahuan kita aja, kita ada belajar gitu ya, tetapi justru muncul dari pengenalan pribadi kita, refleksi kita. Karena hikmat ini juga melindungi kita dalam hidup kita. Ya, tadi sebagai harta warisan merupakan suatu keuntungan bagi yang melihat matahari, itu di ayat 11. Di ayat ke-12 dikatakan karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Artinya hikmat itu juga memberikan perlindungan, menjagai kita. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup bagi pemilik-pemiliknya. Jadi hikmat ini memampukan kita mengetahui bagaimana menjalani hidup kita. Sehingga ini seperti di ayat yang ke-10, kalau kita buka balik ya, Pengkhotbah yang 7 ayat ke-10, ini seperti orang-orang saat ini. Dikatakan apa? Janganlah mengatakan mengapa zaman dahulu lebih baik daripada zaman sekarang. Enak zamanku toh. Ya, ini persis ini. Enak zamanku toh. Ya, jangan mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukan berdasarkan hikmat
engkau menanyakan itu? Jadi kalau ada orang mau, kenapa ya dulu aku bilang, itu bukan karena hikmat. Hikmat itu kita akan belajar mengetahui apa yang terjadi sekarang, apa yang saya alami sekarang, apa kondisi kita, sehingga kita tidak kembali ke masa lalu, tetapi kita siap untuk menghadapi masa depan kita, memampukan mengerti persoalan-persoalan kita. Dan dengan hikmat itu kita akan memiliki kekuatan, memiliki kesanggupan. Masih di Pengkhotbah 7 ayat ke-19 dikatakan, hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Bayangkan, hikmat memberi kekuatan lebih dari 10 penguasa dalam kota. Jadi inilah kerinduan kita, apa yang diajarkan oleh pengkhotbah, untuk kita belajar dan memiliki hikmat. Makanya kita atau para pemimpin pun juga memerlukan hikmat, karena hikmat kita ini yang akan membangun pemimpin agama, pemimpin pemerintahan. Ini hikmat pemimpin ini sangat diperlukan, karena tanpa hikmat pemimpin bisa membangun atau menghancurkan para pengikutnya. Pengajar-pengajar agama bisa menghancurkan pengikutnya ketika dia mengajarkan hal lalu tanpa hikmat yang dari Tuhan. Kita harus ingat, pengkhotbah ini yang nulis siapa? Kitab Pengkhotbah, Salomo, ya. Dikatakan Salomo itu menulis 3 kitab. Pertama Kidung Agung, terus Amsal, dan Pengkhotbah. Kidung Agung dia menurut sejarah sejarah kitab atau sejarah Yahudi. Kidung Agung dibuat di masa mudanya Salomo. Jadi di situ banyak kata-kata cinta. Amsal ketika dia sudah dewasa, dan Pengkhotbah adalah di masa tuanya. Itu sebabnya kenapa di Pengkhotbah banyak sekali kata-kata pesimis, ya, sia-sia. Karena Salomo sudah mengalami pesta pora, bersukaria, kekayaan yang luar biasa, kenikmatan hidup, istrinya banyak, hartanya banyak, istananya megah. Tetapi pada akhirnya di hari tuanya dia mengatakan itu semua adalah sia-sia. Bahkan ketika dia berbilang, saya sudah berhikmat, hikmatnya Salomo melebihi dari manusia manapun, itu akan sia-sia, dia katakan. Kenapa? Kuncinya ada di ayat terakhir di Pengkhotbah, yaitu dari Pengkhotbah yang